berperan bersama-sama dengan pemerintah dan kita semuanya. Hari ini kita akan berbicara siapa yang butuh protein, apalagi saat pandemi COVID-19. Jawabannya pasti kita masing-masing butuh, gitu ya. Nah, 4 minggu yang lalu saya cerita tentang 6 langkah mencegah COVID yang terutama yang ini sekarang kita akan melakukan yang ke-6. Tambahan WHO nomor 7 pakai masker ya. Ikutilah perkembangan terakhir COVID-19. Sekali lagi bukan untuk kita takut, tetapi untuk kita waspada dan kita bisa bercerita kepada saudara-saudara kita yang di kampung halaman dimanapun mereka berada bahwa ini adalah sesuatu bukan yang main-main gitu. Kemarin saya mengikuti perkembangan COVID ini dari 2 hari yang lalu, ini tanggal 12 Bapak Ibu. Nggak perlu takut, tapi justru kita mari bersama-sama ya, bersama-sama untuk bagaimana caranya supaya kita bisa sama-sama mencegah. Ini tanggal 12, ini kondisinya, ini adalah global, dunia, ini adalah Indonesia. Sekarang pasti sudah bergerak, sudah berubah. Kemarin saja ini sudah bertambah. Kasus sembuh bertambah, yang meninggal juga bertambah. Dan kasus terkonfirmasi tanggal 12, 4.241. Nah, ketika tanggal 14 masih ini saya copy, tetapi setelah sorenya saya mengikuti juga semakin bertambah. Jadi yang sembuh itu sudah 380. Kemudian yang meninggal itu bertambah jadi 26. Jadi di sini bertambah jadi 399. Sehari 26 banyak sekali ya. Menurut saya itu cukup banyak. Kenapa masih terjadi? Karena 14 hari sebelum hari ini itu berarti sudah ada transmisi. Sehingga saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, saudara, siapapun yang saya kenal, itu apa yang kita lakukan hari ini itu menentukan 14 hari kemudian. Mudah-mudahan kondisi yang tidak nyaman ini bisa dilewati dengan mendisiplin diri. Kalau kita menuntut TNI harus disiplin, pemerintah dari disiplin, bagaimana dengan kita gitu. Bosen, iya bosen sih, cuman bagaimana kita meredam COVID ini untuk kebaikan semuanya. Baik, minggu yang lalu saya sudah membicarakan apa yang dibutuhkan tubuh kita, yaitu utama adalah energi. Sinergi. Ya. Kita hari ini akan membicarakan tentang protein. Oh ya, Bapak Ibu, untuk hari ini, nanti 15 menit setelah ini, co-host, namanya Mas Rido, nanti akan menayangkan 3 tema yang bisa Ibu Bapak pilih untuk tema minggu depan. Ya, nanti ada tema A, B, C. Bapak Ibu pilih tema minggu depan, supaya kami pengen tahu sebenarnya Bapak Ibu membutuhkan tema apa supaya kita siapkan. Nanti tinggal kalau pilih A, nanti akan dihitung oleh teman-teman co-host, itu akan nanti pilihan terakhir itu akan terbaca yang terbanyak yang mana ya. Jadi hari ini akan tiap 15 menit akan ditayangkan. Kalau yang sudah memilih nggak perlu memilih lagi. Lanjutkan, ikutin saya saja presentasinya ya. Oke ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih manfaat protein gitu? Manfaat penting protein. Ada banyak sekali orang berbicara tentang protein. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak Bapak Ibu seperti membuka Max Pro ya. Botol Max Pro itu ketika dibuka kita lihat powder. Nah, saya mengajak Bapak Ibu ngublek-ngublek ya. Telan dulu aja ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, tetapi saya mencoba untuk membahasakan supaya bisa dimengerti, dan secara luas saya akan mencoba secara luas dulu, lalu kita akan mengerucut sampai ke bagian yang paling penting. Nah, saya akan menanyakan sebenarnya secara umum 8 manfaat penting protein adalah menjaga kadar gula darah stabil. Loh, padahal yang kita kenal menjaga kadar gula darah adalah insulin ya kan, bukan protein kan. Nah, sebenarnya insulin itu apa? Nanti kita akan lihat yang menyusun insulin itu apa. Kemudian meningkatkan pembakaran lemak. Dari mana ya? Cara kerjanya bagaimana meningkatkan pembakaran lemak seperti itu. Kemudian merangsang pembentukan otot. Nah, mengapa bisa terjadi?
dari protein merangsang pembentukan otot. Ya, berkorelasi lah. Otot itu kan juga memang isinya protein. Jadi makanan yang kita makan akan menjadi protein seperti itu kan. Kemudian meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Bapak Ibu masih ingat nggak waktu entah ya presentasi saya kapan itu? Seorang bayi itu kalau lapar dia akan nangis. Dan setelah makan dia akan diem. Ya, karena ketika menangis atau misalnya enggak lah ya, mahasiswa atau anak-anak kita yang kuliah di rumah itu, kalau lapar pasti mereka gelisah kan. Entah itu mondar-mandir lah, cari makan, tapi setelah makan tenang. Karena saat lapar, itu hormon serotoninnya itu drop. Nah, serotonin ini itu penyusunnya apa? Nanti kita bisa lihat. Ya. Kemudian mengelola suasana hati untuk terus positif. Kalau kita berbicara suasana hati, kita berpikir apa Bapak Ibu? Tentu hormon yang menenangkan ya, hormon yang menyenangkan juga gitu, relaksasi. Kemudian sangat penting untuk kesehatan jantung, pasti. Bapak Ibu ingat apa? Yang isinya protein yang menjaga kesehatan jantung? Ya, arginin. Arginin itu adalah asam amino juga. Tuh. Kemudian memperlambat proses penuaan dan memperpanjang umur. Tentu ini terkait dengan seluruh organ tubuh kita, metabolisme, koordinasinya, kerjasamanya, seperti itu ya. Kemudian meningkatkan kepadatan tulang. Loh, kepadatan tulang itu kan pekerjaannya kalsium? Enggak juga. Dia enggak bekerja sendirian. Dia bekerja bersama vitamin D, kemudian antioksidan, antiinflamasi, dan alat-alat transportasi yang lainnya. Oke. Sebelum kita ngoprek Max Pro, sebenarnya apa sih itu protein? Ada yang mengatakan protein adalah zat makanan yang penting bagi tubuh berfungsi sebagai bahan bakar. Ya, kemarin saya mengatakan energi. Energi itu ya bahan bakar. Antaranya adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Dalam tubuh juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Bayangkan Bapak Ibu, dalam sebuah negara adanya cuma bensin tapi nggak ada polisi, nggak ada aparatur negara, nggak ada hakim, nggak ada jaksa, kalang kabut, nggak karu-karuan. Seperti sekarang ya, PSBB di mana-mana diterapkan. Tapi kadang-kadang ada yang ngawur gitu, bikin lockdown sendiri gitu ya. Nah itu bagaimana pemerintah juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bagaimana kita sendiri melakukan kedisiplinan itu. Nah itulah tubuh kita. Nah sumber asam amino mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Tetapi ada juga unsur-unsur lain seperti fosfor, sulfur bisa nyatu gitu ya. Dia gandengan dan membentuk sebuah peptide atau ikatan zat-zat kimia itu untuk membentuk sebuah hormon atau apapun. Bisa asam, bisa basa. Nah, susunan protein itu lebih kompleks dari lemak dan karbohidrat. Disusun oleh 20 asam amino esensial membentuk ikatan peptide. Kita mengenal asam amino, ada asam amino esensial, ada non-esensial, dan semi-esensial. Kali ini kita tidak akan membicarakan hal itu, tapi masih umum. Suatu ketika kita akan bahas ya. Nah, protein juga merupakan penyusun utama semua sel tubuh. Kira-kira 2/3 dari berat kering total sel tersusun dari protein. Banyak sekali ya, 2/3 berat kering total sel tersusun dari protein. Lainnya apa? Ingat, bersama lemak, dia membentuk dinding sel. Sebagian asam amino dapat disintesa tubuh sendiri, sebagian tidak, sehingga disebut asam amino esensial, sehingga harus dikonsumsi manusia melalui makanan. Kekurangan salah satu jenis asam amino esensial adalah terhambatnya pertumbuhan, terlambatnya pertumbuhan tubuh serta sintesa protein dalam tubuh. Jadi terhambatnya pertumbuhan dan sintesa. Yang terjadi pasti benefit protein tidak didapatkan, tidak terjadi pembentukan otot, kemudian daya ingat juga tidak seperti secermerlang ketika protein itu tercukupi. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memilah-milah sebenarnya tugas protein itu atau protein itu menyusun apa saja. Ya, kita akan lihat. Nah, protein itu sebagai katalis atau katalisator atau maklar, atau kalau kita masih remaja dulu jadi mak comblang. Jadi dia itu tidak terlibat di dalam
masalah, tetapi dia menjadi katalisator, menjadi mak comblang, menjadi perantara seperti itu. Misalnya yang dimaksud dengan katalis adalah enzim. Misalnya enzim amilase. Enzim amilase di dalam mulut kita itu akan mengubah makanan karbohidrat menjadi glukosa. Bisa membayangkan ya Bapak Ibu ya, tanpa dia terlibat di dalamnya. Artinya amilasenya itu tetap, dia tidak akan berubah. Itu yang namanya katalis. Kemudian sebagai stimulator, kalau kita berbicara stimulator, stimulus berarti merangsang. Seperti apa stimulator? Yang tadi saya bilang, dia seperti serotonin, seperti insulin, itu adalah stimulator. Apa sih yang dimaksud stimulator? Adalah hormon. Ya, jadi hormon itu adalah susunannya dari asam amino, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita kekurangan asam amino atau kekurangan protein, jadi kenapa hubungannya menjaga kadar gula darah? Karena terkait dari penyusun dari insulin itu sendiri. Kemudian zat pembangun, apa yang dimaksud zat pembangun? Zat pembangun di sini adalah yang disebut glikoprotein contohnya. Glikoprotein adalah penyusun sel, gitu ya. Penyusun sel dinding sel, ya baik protein bersama lemak bersama karbohidrat menyusun sel. Kemudian contohnya juga adalah kreatin. Kreatin ini adalah protein yang menyusun kuku dan rambut. Ya, jadi kalau kita kekurangan protein, kuku bisa rapuh. Ingat ya, poin peradangan tersamar. Ada salah satu pertanyaan, apakah kuku Anda rapuh atau rambut Anda lepek? Itu adalah alasannya karena di sini. Artinya kita kekurangan protein. Nyambung ya Bapak Ibu ya. Jadi presentasi saya yang 3 minggu yang lalu, 2 minggu akan terus terbawa, sehingga harap Bapak Ibu bisa mengikuti dan tidak ketinggalan. Kemudian sebagai alat transportasi, dia sebagai mobil. Kalau sekarang kita PSBB, stay at home, kita nggak bisa kemana-mana, tapi ada yang mengirim surat, yang membawa pesan, atau membawa kiriman produk dari kantor Sinergi ke tempat Bapak Ibu semuanya. Itu ada mobil. Apa contohnya? Contohnya adalah hemoglobin. Hemoglobin itu disusun oleh asam amino atau protein, Bapak Ibu. Jadi hemoglobin ini tugasnya apa? Dia membawa oksigen ke seluruh tubuh. Bayangkan kalau kita kekurangan protein, maka hubungannya tadi korelasinya adalah daya ingat tidak bisa optimal. Ya. Kemudian serum albumin. Serum albumin ini membawa apa? Membawa asam lemak di dalam darah. Jadi di dalam tubuh kita itu protein banyak sekali tugasnya, banyak sekali perannya. Oleh karena itu betapa pentingnya protein itu juga membuat tubuh kita itu menjadi seimbang. Nah, ini dia yang terpenting Bapak Ibu. Yang sekarang menjadi pembicaraan penting adalah protein sebagai pelindung. Bentuknya seperti apa? Sebagai antibodi. Sekarang kita berperang dengan makhluk halus yang nggak kelihatan, antibodi kita berperang dengan dia, seperti itu ya. Bagaimana kita menjaga keseimbangan asupan kita. Bukan berarti kita banyak-banyak makan protein, tidak seperti itu juga, tetapi keseimbangan itu akan menentukan kesehatan tubuh kita. Kemudian sebagai cadangan, kasein. Ya, kasein itu adalah bentuk protein yang tersimpan di dalam otot yang sebagai cadangan sinergi energi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai racun. Loh, protein sebagai racun, yang dimaksud apa? Di dalam tubuh masing-masing kita akan merespon segala makanan yang masuk. Salah satunya adalah protein yang masuk bila berlebihan. Berlebihan itu maksudnya begini Bapak Ibu, mungkin memang berlebihan di dalam tubuhnya karena memang kekurangan air. Coba kalau kita minum air, enggak apa-apa. Yang paling umum adalah contohnya asam urat yang meningkat. Ya, asam urat yang meningkat, bukan hanya asam urat tetap menjadi sebuah zat yang ada di dalam tubuh dan normal kalau tidak tinggi seperti itu ya. Kemudian bakteri itu susunannya adalah protein dan virus.
kita lihat kemarin saya sempat sharing ya bahwa dinding virus corona itu terdiri dari protein. Kita bisa lihat, ya ini dia. Disebutnya adalah E protein, S protein, dan M protein. Jadi dindingnya itu semuanya protein. Kalau minggu lalu saya cerita bahwa ketika kita terinfeksi, virus corona itu masuk ke dalam tubuh, maka dia akan bertemu dengan reseptor yang dia kenal. Kalau dia baik-baik, nggak masalah. Masalahnya adalah si S protein ini menyerang reseptornya. Ya, masih ingat ya. Ketika reseptornya terserang, maka sel-sel pro-radang itu jadi banjir. Jadi anti radangnya itu yang mengatur anti radang dirusak, kemudian sel pro-radang menjadi meningkat. Oleh karena itu, sangat penting kita mengetahui protein atau antinya. Itu adalah protein juga. Nah, kira-kira 3 hari yang lalu, Bapak Ibu kalau membaca Kompas, koran itu ya, ternyata strain corona di Cina, di Eropa, dan Indonesia itu berbeda. Perbedaannya di mana? Di komponen proteinnya. Jadi kalau di Cina, strainnya A. Kemudian di Eropa, strainnya B. Lalu di Indonesia, strainnya C. Nah, itulah yang nantinya, atau sampai sekarang pun tidak, masih ilmuwan masih pada ngoprek-ngoprek ya, sebenarnya pengobatan yang tepat seperti apa. Walaupun kita bersyukur di Cina yang sembuh juga banyak, yang sembuh Indonesia juga berharap terus bertambah gitu ya, karena di dalam dunia medis penelitian terus dilakukan. Dan sekarang data penelitian yang ada adalah dari China gitu, dengan segala data-data yang ada. Mungkin awal-awalnya kita agak bingung loh, kloroquine kan untuk malaria, atau hidrokloroquine itu ya, jadi bahan rebutan atau apalah. Tetapi itu adalah riset yang menunjukkan bahwa ada obat-obat yang ternyata yang memang harusnya untuk malaria, tetapi untuk kasus COVID-19 ini cukup efektif. Ya, itu terus dilakukan Bapak Ibu. Sampai Indonesia beberapa hari yang lalu men-launching tata laksana untuk pelayanan penanganan COVID-19. Tentu kita bisa terlibat, sangat bisa terlibat pada jajaran yang depan, pada jajaran preventif ya, preventif dan promotif. Atau misalnya satu ketika Bapak Ibu ketemu dengan orang dengan COVID-19 yang harus isolasi, self-isolation, Bapak Ibu bisa treatment mereka dengan cara mencegah untuk menghambat komplikasi. Itu yang saya selalu sharingkan ya. Kita memberikan nutrisi, tujuannya adalah mencegah supaya tidak lebih parah lagi, mencegah supaya tidak kronis seperti itu. Nah, sebenarnya kebutuhan protein dalam sehari berapa banyak sih? Ya, ada sumber yang mengatakan 10% dari berat badan. Bapak Ibu hitung aja berat badannya berapa, kebutuhannya berapa. Ya, untuk olahragawan bisa 2 kali berat badan normal. Artinya karena aktivitasnya sangat besar gitu ya, energi yang dikeluarkan, maka kebutuhan protein juga banyak. Nah, sudah cukupkah asupan protein Anda hari ini? Pertanyaannya, itu pertanyaan dari perusahaan Bapak Ibu. Saya yang mewakili ya, Bapak Ibu, apakah sudah cukup protein yang dibutuhkan untuk hari ini? Nah, protein di dalam Max Pro itu persajinya itu 22 gram. Sebenarnya apa sih yang isinya apa sih gitu ya? Bapak Ibu jangan lupa ya lihat chatting untuk melihat pilihan tema untuk minggu depan. Ya, mungkin ini sebentar lagi, nanti 10 menit lagi ditayang lagi. Kalau nggak ada di atas itu ada pilihan 3 tema buat Bapak Ibu yang baru bergabung. Hari ini ada pilihan 3 tema untuk Bapak Ibu semua untuk ikut menentukan, ikut mengumpulkan atau pooling tema untuk bisa disampaikan minggu depan. Oke, saya akan lanjutkan. Kita akan masuk ke topik yang kita bahas hari ini adalah Max Pro. Ini yang saya bisa bilang mengerucut. Ya. Nah, tadi saya sudah cerita tentang manfaat 8 benefit protein. Nah, sekarang kita mau bicara tentang protein kita, yaitu Max Pro. Ya, apa itu Max Pro? Max Pro adalah suplemen protein kualitas tinggi.
seperti apa sih kualitasnya, seperti itu ya. Kita nanti bisa lihat. Mendukung untuk penurunan berat badan. Pembentuk otot pada olaragawan, tidak hanya binaragawan, tetapi untuk atlet, ya, salah satu member Sinergi ada seorang coach yang kita suka chatting gitu ya. Beliau bercerita bagaimana beliau meng-apply Max Pro untuk untuk orang-orang yang dia coach gitu. Bagaimana betapa Max Pro itu sangat membentuk otot. Dan ada treatment tersendiri untuk perempuan-perempuan gitu yang mengkonsumsi Max Pro karena perbedaan hormon, Bapak Ibu. Hubungannya dengan liter, oke, download. Tuh, ini juga lagi ini tuh. Dokter, ini kayaknya ada yang bocor ya. Boleh di mute ya, Bu? Iya. Oke, saya akan lanjutkan. Perbedaan hormon di perempuan dan laki-laki itu juga sangat menentukan pembentukan otot. Apa yang membedakan adalah hormon testosteron. Pada laki-laki, otot itu terbentuk cepat sekali karena ada hormon testosteron. Kemudian, untuk berikutnya adalah dapat dipakai untuk program kebugaran. Tidak hanya menurunkan berat badan, tidak hanya olahragawan, tetapi untuk penggemar kebugaran, wellness, ya. Kemudian pengganti santapan untuk menjaga kestabilan berat badan Anda. Artinya kita tidak perlu banyak-banyak makan gitu ya. Kadang-kadang apalagi anak-anak kos yang ada di rumah, anak-anak saya 2 kos pulang ke rumah, mereka mesti makan banyak. Nah, itu kalau yang kebablasan bisa obes gitu kan. Bagaimana menjaga, Max Pro bisa menjadi pengganti santapan untuk menjaga kestabilan berat badan. Kemudian Max Pro juga memenuhi dan memberi energi yang Anda butuhkan untuk tetap termotivasi di dalam program pembentukan massa otot dan penurunan berat badan. Ini adalah sebuah nutrisi yang sangat baik untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, kita akan mengintip sedikit ingredient dari Max Pro. Max Pro terdiri dari whey protein konsentrat, whey protein isolat, coklat, kalsium kaseinat, maltodextrin, minyak bunga matahari, garcinia, perasa coklat alami, santan gum, asam linoleat terkonjugasi, sodium kaseinat, sukralose, mono dan disikliridida, tokoferol alami, dan silikon dioksida. Nah, apa sih itu whey? Kadang-kadang orang ada yang sudah paham kalau orang-orang yang menggemari olahraga, whey protein itu bukan sesuatu yang aneh atau yang asing gitu, tapi ada beberapa orang yang mungkin belum kenal. Jadi whey protein adalah protein bagian dari protein di dalam susu. Temennya siapa? Temennya itu kasein gitu. Jadi kalau kasein itu yang berbentuk padat, atau kalau dalam proses pembentukan susu itu dia menjadi keju, whey-nya adalah endapan proteinnya. Ya. Nah, tetapi perbedaannya di Sinergi adalah whey protein ini konsentrat, isolat. Jadi benar-benar sudah disari, sudah disarikan, diekstrak. Kita tahu bahwa pembuatan produk Nature Sunshine tidak hanya sekedar mencampur gitu ya. Seperti kalau bikin kompos gitu ya, tanah liat, terus sekam, campur aduk, selesai. Enggak, tetapi prosesnya begitu lama, begitu disiplin, setelah jadi pun juga diuji seperti itu, sehingga menjadi sebuah produk yang bermutu. Ya, kita akan coba kulik manfaat whey protein. Whey protein isolat dan konsentrat yang sangat efektif digunakan oleh tubuh itu untuk membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan otot, termasuk memulihkan otot sesegera setelah latihan. Bapak Ibu, seringkali kalau kita usai latihan atau apapun lah ya, kita kalau Bapak Ibu yang suka olahraga, yang rutin olahraga tidak merasakan, nah itu menjadi bagian hidup. Tapi kalau misalnya kita yang mau memulai wellness, mulai hidup bugar gitu, kita pengen olahraga. Setelah olahraga, setelah itu besoknya pegel-pegel gitu ya, karena ada asam laktat gitu. Kecuali itu, ternyata
kalau kita baru memulai olahraga, tidak dianjurkan setiap hari olahraga, karena atau ada juga yang perlahan-lahan ya, setiap hari bisa, tetapi step by step. Olahraganya mungkin kalau yang belum, atau sekarang, siapa yang kesulitan olahraga sekarang harus di rumah ya, step by step. Misalnya berjalan itu 100 meter dulu, kemudian 200 dengan speed berapa. Nah, itu adalah sebuah proses yang memang tidak bisa instan. Nah, ketika sudah pada taraf tertentu, otot itu akan kalau misalnya kita lari atau nge-gym gitu ya, otot itu dirusak. Nah, ketika perusakan itu terjadi, ternyata whey protein bisa menambal, bisa menolong untuk kecepatan pemulihan otot itu terjadi. Kemudian yang kedua, membantu menurunkan berat badan dengan cara membantu orang merasa kenyang lebih lama. Ya, jadi di dalam lambung itu menjadi lebih lama. Kita tahu bahwa protein sendiri pun ketika kita konsumsi itu akan menambah rasa kenyang. Baik itu kita makan ikan gitu ya, atau kita makan daging biasanya, itu akan rasa kenyangnya lebih lama dan mengurangi keinginan untuk ngemil serta meningkatkan pengeluaran energi. Bapak Ibu, kalau kita mau memikirkan hal ini betapa efektifnya untuk orang-orang yang memiliki hobi kebugaran, kemudian olahragawan yang memang ototnya itu menjadi modal kesehatan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah kalsium kaseinat dapat membantu mengatur penyimpanan dan pemecahan sel-sel lemak dan menekan nafsu makan. Kasein sendiri sebenarnya ketika kita konsumsi di dalam lambung itu dia akan menjadi seperti gel. Ada orang yang berpikir berbeda ya, lo kan berarti nggak bagus, bukan masalah tidak bagus, tetapi memang sifatnya kasein itu akan membantu menjadi lebih kenyang, lama merasakan kenyang, seperti itu. Kemudian ada garcinia yang membantu mencegah penyimpanan lemak di dalam tubuh, kemudian menekan keinginan makan berlebihan dan meningkatkan pembakaran lemak selama latihan. Jadi dia menyimpan lemak itu bukan untuk ditimbun, tetapi untuk berjaga ketika terjadi pembakaran, gitu ya. Jadi dia bisa menghemat seperti itu, menghemat energi dan dikeluarkan tepat pada waktunya. Kemudian ada conjugated linoleic acid atau asam linoleat terkonjugasi tadi ya di dalam ingredient yang membantu mengurangi massa lemak tubuh dan pada saat yang sama meningkatkan pembentukan massa otot, membantu memberikan rasa kenyang dan mengendalikan rasa lapar. Bapak Ibu, ada banyak orang yang mengeluh bahkan sampai harus menguji apakah ini healing crisis atau bukan. Sebenarnya healing crisis itu adalah sedang terjadi perusakan seperti saya selalu mengatakan seperti rumah yang rusak kemudian mesti dibongkar, itu menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Itu di dalam tubuh kita itu terjadi peradangan. Seperti ini contohnya Bapak Ibu, seperti kerokan. Kerokan itu dulu ditentang ya sama orang-orang medis ya, tetapi setelah diteliti oleh Prof. Sidik di UGM atau di UN, saya lupa, itu kerokan itu adalah sengaja memberikan proses radang ya. Ketika digores itu kan kulitnya menjadi merah. Ternyata itu mancing interleukin untuk keluar. Nah, ketika interleukin atau antibodi kita keluar, maka proses kesembuhan terjadi. Artinya zat-zat yang anti radang itu datang, sehingga terjadi keseimbangan. Karena apa? Karena ketika kita lelah, ketika kita cepat atau nggak bugar, itu tubuh kita sedang terjadi peradangan tersamar. Mungkin nggak kronis, atau mungkin sudah kronis. Sebenarnya ketika kita mengalami poin-poin yang ditanyakan di dalam item-item peradangan tersamar itu sebenarnya mengarah kepada peradangan kronis yang kalau bisa jangan terjadi. Ya, sekarang kita mau masuk ke benefit Max Pro itu apa? Kita akan ada kata-kata yang berulang-ulang, tetapi saya harap Bapak Ibu tidak menjadi bosan, tapi sebaliknya semakin tertanam. Ya, membantu menyediakan asam amino dan protein untuk kesehatan menyeluruh.
untuk kesehatan menyeluruh. Ingat ya tadi ya, ada manfaat protein, ada dia sebagai katalis, sebagai stimulator, kemudian sebagai alat transportasi, sebagai cadangan energi, kemudian sebagai pelindung yaitu antibodi. Kalau Bapak ingat enzim, hormon, antibodi, hemoglobin itu adalah semuanya protein. Ya, asam amino dibentuk oleh asam amino yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian membantu mendukung tingkat metabolisme tubuh yang optimal dan pembakaran lemak. Kenapa pembakaran lemak? Karena protein bisa menjadi sumber energi untuk lemak, sekaligus membakar lemak. Nah, ini adalah sebuah kerjasama sebenarnya mereka ya, tiga komponen karbohidrat, protein, lemak itu mereka tidak saling bertentangan, Bapak Ibu. Uniknya mereka bisa kerjasama, mereka bisa melakukan bagiannya masing-masing, apalagi kalau proses fasting atau puasa seperti itu mereka bekerja sama sedemikian rupa. Betapa kita bersyukur kalau kita sekarang bisa mendengarkan, bisa konsentrasi, itu pun juga karena peran protein. Ada willing, ada adrenalin yang keluar. Kita tahu adrenalin itu adalah hormon, ya, penyusunnya adalah asam amino. Sehingga Bapak Ibu mau mendengarkan, dan ketika saya bicara, ya, ketika Bapak Ibu bisa menyampaikan lagi juga orang mau mendengarkan, Bapak Ibu bisa bicara. Nah, itu adalah sebuah proses di dalam tubuh kita. Ketika tubuh kita beres, ya, beres itu menyeluruh artinya ya Bapak Ibu ya, fisik, mental, emosi dan sebagainya, dan orang lain mau mengerti. Ya, kemudian Max Pro punya benefit membantu mendukung kekuatan, daya tahan dan pemulihan otot. Tadi sudah saya berulang-ulang ngomong. Kemudian membantu meningkatkan massa otot, ya, karena tadi whey protein merupakan suplemen untuk mempercepat massa otot terbentuk, ya. Kemudian membantu mencegah hilangnya massa otot akibat pertambahan usia. Jadi kita membutuhkan asam amino esensial. Ingat ya, definisi asam amino esensial, ada asam amino yang tidak bisa dibuat sendiri. Asam amino yang dibutuhkan dari luar. Ya, asal itu bukan virus ya. Karena virus itu kalau yang strain C itu protein asam amino itu leusin kalau nggak salah. Dia punya kekuatan lebih. Dan karena punya kekuatan yang berbeda, efeknya juga berbeda. Salah satunya adalah salah satu ciri yang banyak terjadi di Indonesia adalah diare. Sementara yang di luar sana tidak. Ada orang-orang yang mengamati seperti itu. Tentu sangat luas ya, efek-efek atau dampak yang mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu yang muncul. Tetapi yang pasti adalah kemarin juru bicara kepresidenan mengatakan yang meninggal itu di atas 50 tahun karena sudah ada penyakit kronis. Penyakit kronis adalah terjadi peradangan kronis. Mereka yang diabetes, mereka yang hipertensi, mereka yang ada gangguan paru-paru, itu meninggal lebih cepat. Oleh karena itu sebenarnya Bapak Ibu, hidup sehat, wellness adalah sebuah investasi. Sebuah investasi kesehatan pada masa tua kita. Kita tidak merepotkan diri sendiri dan tidak merepotkan orang lain. Sehingga kita semakin bertambahnya usia, bukan hanya otot saja yang menjadi lebih kuat, tetapi daya tahan tubuh kita juga tetap kuat, kita tetap produktif. Saya yakin kita semua juga tidak punya cita-cita pengen merepotkan anak-anak kan ya. Nah, oleh karena itu mari kita memiliki keseimbangan di dalam tubuh kita, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi nutrisi. Kemudian benefit Max Pro adalah membantu menambah rasa kenyang, mengurangi nafsu makan dan mengurangi keinginan untuk ngemil tadi ya, kalsium kaseinat tadi ya, sama whey protein isolat. Kemudian membantu program diet tinggi protein rendah karbohidrat untuk penurunan berat badan. Lalu membantu mencegah kenaikan kembali berat badan dan menghindari kenaikan berat badan yang berkaitan dengan usia. Bapak Ibu, sebenarnya challenge yang terjadi di depan kita apa sih? Kepengen makan, ya. Kita kepengen makan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal bisa jadi yang kita makan itu bukan nutrisi, tapi sampah. Sehingga ketika kita memangnya nggak boleh kepengen, boleh dong.
tapi kita bisa selektif, lebih selektif. Ada banyak sekali keuntungan Bapak Ibu sebenarnya ketika kita bisa memilih makanan, ya. Tidak hanya suplemen, tapi memilih makanan pun menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kemudian benefit dari Max Pro adalah sebagai pengganti santapan yang lezat dan menyehatkan. Artinya makanan ini tidak hanya pada saat sekarang gitu ya, saat sehat pun kita tetap membutuhkan gitu. Apalagi dalam kondisi seperti ini dengan kendablekan banyak sekali orang, menyedihkan ya. Ya, saya tidak bisa berpikir bagaimana penularan itu akan terjadi ketika kita hadapi situasi sekarang. Sebuah dilema ketika sudah tidak ada pekerjaan di Jakarta, tidak ada pendapatan, terjadi krisis ekonomi, dan mereka kembali ke daerah. Teman-teman saya, teman-teman medis, mereka sudah antisipasi sedemikian rupa dan tidak tahu besok pun seperti apa, seperti itu dampaknya. Walaupun sudah sudah dikasih tahu siapapun dari presiden mungkin sampai kita ngomong stay at home dimanapun lah. Gunakan medsos kita untuk stay at home, Bapak Ibu ya, supaya kita boleh saling mengingatkan. Itu yang punya medsos. Kalau yang nggak punya medsos gimana? Mereka cuek saja. Mereka merasa dirinya masih aman dan sehat, tapi sudah karier. Nah, itu yang sebenarnya sangat menyedihkan ketika mereka menganggap yang sakit hanya di Jakarta, padahal dia dari Jakarta menuju ke daerah. Sehingga peran kita sebagai bagian dari masyarakat itu sangat penting ketika kita juga menjaga kesehatan kita. Ternyata sudah selesai sharing saya. Saya akan intip chattingnya. Thank you Bapak Ibu sudah memberikan pilihan. Saya tetap akan membaca pertanyaan. Thank you. Sudah banyak sekali pilihannya. Ada yang B, ada yang A. Mungkin ada beberapa teman yang baru masuk. Bapak Ibu, kali ini kami memberikan pilihan tema. 3 pilihan tema, silakan Bapak Ibu pilih untuk Bapak Ibu yang belum memilih. Yang pertama, tema ProRG dan antibody. Untuk tema ini, kita akan membahas tentang peran ProRG keterkaitan dengan antibody. Tentu tetap terkait dengan perkembangan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah noni pengusir radang. Ini akan menjadi topik yang menarik juga karena semua proses dalam tubuh kita, kenapa kita bisa sakit itu adalah karena proses peradangan. Kemudian mistika penguat imunitas, menarik ya. Tadi di slide saya kan yang minggu yang lalu saya sudah tayangkan bahwa antibodi kita, energi kita juga tergantung dari antioksidan dan antiinflamasi. Oke, ada yang memilih A, ada yang memilih B. Ya, nanti akan dihitung. Oke, thank you. Sudah memberikan pilihannya. Ternyata banyak sekali. Yang pilih A. Saya kasih bocoran. Nanti kepastiannya finalnya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Awad Deller Al-Katiri. Membantu penyembuhan otot putus tidak? Tergantung ototnya Bapak Ibu, Pak Awad. Kalau sobek ya. Kalau misalnya jatuh atau kecelakaan itu sobek kan, itu kan putus juga ya. Kalau otot putus cepat, tetapi kalau tendo memerlukan waktu. Tendo Achilles misalnya di kaki ya, di atas tumit itu ada tendo. Itu biasanya ada yang kecelakaan dan itu putus, atau di tendo atau ligamen di lutut. Itu seringkali terjadi cedera, itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjadi lebih cepat pulih gitu. Oke, semoga bisa membantu. Silakan bisa diberikan konsumsi Max Pro. Oke. Ada pertanyaan dari Sinergiko, mau tanya, saat saya puasa, kenapa muncul rasa pusing? Padahal sudah sahur. Apakah saya kurang protein? Dari Bu Rini. Pusing itu adalah sebuah proses metabolisme di dalam tubuh untuk beradaptasi.
Eh, Rasa pusing ini muncul karena memang ada kita sedang mencapai keseimbangan atau kalau anak saya bilang mencapai equilibrium di dalam tubuh Ibu Rini dari yang biasa makan kemudian sampai nggak makan. Nah, tetapi kalau hal ini terjadi setiap hari perlu dievaluasi. Mungkin bukan kekurangan protein, tetapi kekurangan energi yang tersimpan agak lama. Nah, energi apa yang agak lama tersimpan itu bukan pisang. Pisang itu cepat sekali energinya keluar, tetapi sebenarnya juga tergantung dari kegiatan ibu ya. Dan kalau ini sudah terjadi, sudah berlalu, itu biasanya terjadi adaptasi. Tubuh kita mencapai equilibrium yang baru. Harap nanti bisa eksperimen ya Bu ini ya. Mungkin tidak perlu menunggu puasa supaya nanti saat puasa sudah lebih maksudnya tidak usah menunggu bulan Ramadan, mulai besok aja mulai puasa supaya nanti pada saat bulan Ramadan sudah lancar. Itu usulan aja ya. Dari Ibu Karina, apakah ada keunggulan Max Pro dibandingkan produk whey protein lainnya? Tadi sudah sangat jelas saya jelaskan bahwa whey protein Max Pro itu konsentrat atau isolat, itu artinya sudah benar-benar diekstrak, sudah benar-benar yang disarikan seperti itu. Dan kita tahu, sekali lagi keunggulan nutrisi kita adalah di research-nya. Natur Sunshine memberlakukan seluruh produk itu tidak hanya belasan kali riset dari bahan baku yang dikirim, entah itu dari Jepang, entah itu dari luar gitu ya, alfalfa, dari Sudan, itu ketika masuk bahan dasarnya sudah diteliti. Kemudian setelah diolah diteliti lagi, ratusan kali diteliti. Itulah keunggulan Max Pro atau whey protein di dalam Max Pro. Kemudian Pak Awad bertanya lagi ya. Oke, saya akan belum ada yang bertanya lagi. Oh, saya akan baca yang lain dulu ya Pak Awad ya, supaya yang lain bisa terjawab. Apakah whey protein itu punya efek samping menyebabkan jerawat? Ya, berbicara tentang jerawat ini menarik karena jerawat itu adalah manifestasi ketidakseimbangan tubuh kita. Ketika mengkonsumsi whey protein atau Max Pro lalu jerawat, itu coba dievaluasi, ada yang tidak seimbang. Bagaimana dengan volume minum? Bagaimana dengan konsumsi antioksidan? Bagaimana dengan konsumsi antiinflamasi? Aduh, ngomongin antiinflamasi mau ngomong apa? Buah dan sayur. Kebanyakan anak-anak remaja itu kan terjadi ketidakseimbangan hormonal ya Bapak Ibu ya. Dan itu kita bisa maklumi. Tetapi itu bisa ditekan Bapak Ibu dengan mengingatkan anak-anak kita mengkonsumsi buah dan sayur lebih banyak. Mengkonsumsi air putih lebih banyak. Bukan air yang berwarna-warni, bukan. Nah, ini akan terjadi keseimbangan juga. Mungkin bisa jadi whey proteinnya itu di volumenya diturunkan, ya. Ada cara-cara untuk kita melihat bahwa sebenarnya keseimbangan itu sedang terjadi dengan cara yaitu tadi memikirkan kira-kira apakah kita sudah mengkonsumsi makanan sesuai dengan keseimbangan yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua adalah menurunkan dosis atau menurunkan takaran makan, ya. Ya, kalau menyebabkan jerawat mungkin iya, tetapi tidak serta-merta karena whey protein. Harap bisa mengevaluasi ya. Oh, ini sudah ada. Oke, kalau nggak ada. Iya, ini sudah ada dari admin hasil voting tema untuk minggu depan ternyata pro-RG dan antibody. Baik, saya akan siapkan temanya. Tapi sebelum saya tutup, saya akan mencoba untuk menjawab dari Pak Awad tadi ya. Kayaknya agak penting ini. Maaf, apakah bisa menyembuhkan kanker juga? Saya lagi butuh solusi untuk penyakit kanker hati. Maaf kalau melenceng dari tema. Pak Awad, protein sangat dibutuhkan, tetapi kanker tidak serta-merta sembuh karena protein ya. Kanker adalah sebuah proses peradangan yang sudah sangat kronis, yang perlu penanganan yang sangat diperhatikan. Tidak hanya protein saja, tentu antioksidan, mineral, kemudian antiinflamasi juga lebih diperhatikan lagi. Tapi yang pasti adalah berdamai
Berdamai itu maksudnya begini, menyadari bahwa pasien itu dia menderita kanker. Tetapi bukan kanker itu terus meruntuhkan hidupnya. Saya seringkali menolong orang untuk melihat bahwa sisi sehat dari seorang yang sakit itu biasanya lebih banyak. Kalau kita mau bicara kanker hati, yang sakit cuman hatinya. Enak banget ya ngomongnya ya. Yang sakit hatinya, tetapi jantung, paru-paru, ginjal, saluran cerna masih bisa melihat, masih bisa jalan, itu lebih besar. Sehingga kekuatan kepercayaan diri bukan berarti untuk menafikan obat-obatan, tidak, tetapi kekuatan pemikiran kita bahwa sisi sehat itu lebih banyak, itu lebih penting. Mudah-mudahan nanti Pak Awad bisa mendapatkan clue-nya ya. Oke, ini votingnya sudah ya. Jadi minggu depan kita siapkan pertanyaan Bapak Ibu supaya nanti kita diskusinya juga lebih hidup lagi ya. Oke, ini penting sekali. Adakah efek bagi orang yang mempunyai alergi jika mengkonsumsi Max Pro ya dok? Oke, ketika berbicara tentang alergi Bapak Ibu, itu tidak serta-merta bicara tentang alergi. Tapi kita berbicara tentang saluran cerna. Minggu yang lalu slide terakhir saya adalah bagaimana saluran cerna itu adalah menjadi yang terpenting. Jadi kita mesti koreksi lagi, apakah betul alerginya kenapa, ya, mesti dievaluasi lagi. Kemudian mencoba step yang pertama adalah mulai mengevaluasi diri dengan mengisi, saya tidak tahu, mudah-mudahan Pak Priyanto ikut waktu mendeteksi peradangan tersamar, karena itu sangat penting untuk kita bisa maju menjadi lebih sehat lagi, menjadi wellness. Nah itu perlu, tetapi yang pertama bisa jadi dicoba Pak Priyanto, bisa dicoba sedikit dulu untuk adaptasi, sejauh mana alergi itu terjadi. Nah, berbicara tentang alergi, hal yang sangat luas sekali. Di next time, tema berikut, entah kapan nanti kita bisa setting ya. Oke, baik Bapak Ibu. Oh, ini ada yang bertanya, dok, apa perbedaan protein yang berada di spirulina dan yang ada di Max Pro? Perbedaannya isinya. Kalau di dalam spirulina itu dari ganggang, ada mirip-miripnya tapi tetap ada yang berbeda. Kalau di dalam protein itu susunan asam aminonya nggak tertulis ya, atau di spirulina pun tidak tertulis karena memang asam aminonya sudah ingredient di dalam spirulina. Demikian juga di Max Pro itu sudah ada whey protein dan kalsium kaseinat. Jadi asam aminonya sudah lengkap seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Oke, Pak Yose, apakah Max Pro mengandung asam amino esensial sudah lengkap? Lengkap, Pak. Ya. Terima kasih juga Bapak Ibu dan Pak Priyanto. Oke, Pak, saya ikut dalam peradangan tersamar juga, dok. Baik, Pak. Jadi Pak Priyanto tolong dievaluasi ya supaya kita bisa tahu. Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah hampir 1 jam. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk pertanyaannya dan Bapak Ibu menyimak. Minggu depan kita akan membahas tentang ProRG dan antibody. Harap Bapak Ibu bisa cerita kepada lebih banyak orang supaya kita bisa lebih paham lagi. Tadi saya melihat ada yang menuliskan memilih B karena jarang dibahas ya. Nah, nanti kita akan atur, pasti akan dibahas noni sebagai anti radang, sebagai kekuatan anti radang. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk tim sinergi yang work from home dan Bapak Ibu yang stay at home. Please mari kita suarakan kepada lebih banyak orang untuk bisa stay at home, karena itulah
keputusan kita sekarang akan menentukan kesehatan masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersatu padu sebagai masyarakat untuk boleh mentaati peraturan pemerintah. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Undang teman-teman lebih banyak lagi. Hari ini ada 84. Kalau dikurangi dari staf sinergi, kira-kira ada 80 atau 78 ya. Mudah-mudahan besok kita bisa mencapai 150 lebih dan bisa lebih banyak orang mendengar tentang kesehatan. Bagaimana ProArgi bekerja di dalam membentuk antibodi kita. Ingat ya, ProArgi, arginin juga merupakan asam amino. Baik Bapak Ibu, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih, Dok. Sama-sama.